Kadang rezeki tidak datang sebagai suara gemuruh dari langit, melainkan sebagai ketenangan halus yang perlahan menetap di hati yang bersedia diam dan mendengar. Ada saat-saat tertentu ketika jiwa terasa berhenti sejenak, seolah dunia yang biasanya berlari kencang mendadak melambat. Nafas terasa lebih panjang, detak hati terdengar lebih jelas, dan ada ruang sunyi yang terbuka di dalam diri. Bukan kesunyian yang menakutkan, melainkan sunyi yang jujur. Sunyi yang tidak menuntut apapun, hanya mengundang untuk hadir sepenuhnya. Mungkin di saat seperti inilah, tanpa disadari, jiwa sedang terjaga. Di tengah keramaian hidup, di antara suara tuntutan dan harapan, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti berdiri di tepi sesuatu yang lebih luas dari sekadar rutinitas. Seakan ada bisikan lembut yang mengatakan bahwa hidup tidak hanya tentang berlari mengejar apa yang tampak, tetapi juga tentang berhenti dan menyadari apa yang selama ini terlewat. Bukan karena kita lalai, melainkan karena mata batin sering tertutup oleh kebiasaan. Ada banyak hal yang selama ini kita pandang kecil, terlalu sederhana untuk diperhitungkan, terlalu ringan untuk diseriusi. Kita terbiasa mengukur segala sesuatu dengan ukuran yang terlihat, yang bisa dihitung, yang bisa dibuktikan oleh mata dan logika. Padahal, ada kekuatan lain yang bekerja dengan cara yang lebih sunyi. Kekuatan yang tidak menggelegar, tidak menuntut pengakuan, namun diam-diam menopang hidup dari dalam. Seringkali manusia merasa telah berusaha sekuat tenaga, bangun pagi dengan pikiran penuh rencana, tidur malam dengan kepala syarat kekhawatiran. Tangan sibuk, langkah tak pernah berhenti. Namun ada kekosongan yang tak terisi. Seperti wadah yang terus dituangi, tetapi bocor di bagian yang tak terlihat. Disitulah muncul rasa lelah yang tak kunjung hilang, meski tubuh telah beristirahat. Rasa penat yang bukan berasal dari otot, melainkan dari jiwa yang terlalu lama diabaikan. Dalam keheningan batin, perlahan terungkap bahwa tidak semua rezeki berwujud materi. Ada rezeki berupa kelapangan dada, rezeki berupa rasa cukup, rezeki berupa ketenangan saat dunia terasa sempit. Rezeki semacam ini seringkali datang melalui jalan-jalan yang tidak disangka, melalui hal-hal yang tampak sepele, bahkan sering dilupakan. Justru karena kesederhanaannya, ia luput dari perhatian. Padahal di sanalah rahasia besar bersemayam. Pernahkah muncul perasaan bahwa hidup seolah berbicara dengan bahasa yang sangat halus? Bukan lewat kata-kata, melainkan melalui keadaan. Melalui pertemuan yang tak disengaja, melalui kehilangan yang menyisakan pelajaran, melalui doa yang tak terjawab sesuai harapan namun menyisakan kedewasaan. Semua itu bukan kebetulan, ada keteraturan lembut yang bekerja di baliknya, seperti aliran air yang tenang namun tak pernah berhenti mengalir. Ketika seseorang mulai peka, ia akan merasakan bahwa ada hubungan tak kasat mata antara apa yang dilakukan dalam sunyi dan apa yang datang dalam kehidupan nyata. Sesuatu yang dikerjakan tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa ambisi, justru sering membawa dampak yang paling luas. Seolah hidup memiliki cara sendiri untuk membalas keikhlasan yang tak diucapkan. Ada keindahan tersendiri dalam melakukan sesuatu hanya karena merasa perlu mendekat, bukan karena ingin mendapat balasan. Keindahan dalam menggerakkan hati tanpa saksi. Di sanalah jiwa menemukan rumahnya. Di sanalah letak kekuatan yang sering diremehkan, karena ia tidak berisik. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia hanya bekerja, perlahan namun pasti, menata ulang alur kehidupan dari dalam. Mungkin ada masa ketika seseorang merasa berbeda dari sekelilingnya. Bukan merasa lebih tinggi, justru merasa lebih sunyi. Di tengah tawa dan keramaian, ada jarak yang tak terlihat. Bukan karena tidak ingin terhubung, melainkan karena ada bagian dalam diri yang sedang mencari makna yang lebih dalam. Sebuah pencarian yang tidak selalu bisa dijelaskan, bahkan kepada diri sendiri. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa mengejar rezeki tanpa menata batin hanya akan melahirkan kelelahan yang berulang. Seperti berjalan jauh tanpa tahu arah. Banyak langkah, sedikit ketenangan. Dari sanalah muncul dorongan lembut untuk menoleh ke dalam. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mendengarkan. Dalam diam itu, terungkap bahwa ada pintu-pintu halus yang selama ini terabaikan. Pintu yang tidak membutuhkan tenaga besar untuk dibuka, melainkan kesadaran. Pintu yang tidak terletak di luar, melainkan di dalam sikap hati. Setiap kali pintu itu disentuh dengan ketulusan, ada aliran yang bergerak.
Aliran yang membersihkan, melapangkan, dan menumbuhkan. Rezeki, dalam makna terdalamnya, bukan sekadar tentang bertambahnya sesuatu, melainkan tentang dihilangkannya beban yang tak perlu. Tentang berkurangnya kegelisahan yang tidak harus ada. Tentang hadirnya rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan. Dan semua itu sering bermula dari hal-hal yang tampak kecil, yang sering disepelekan karena tidak terlihat hasilnya secara instan. Ada kebijaksanaan sunyi yang bekerja di balik rutinitas harian. Dalam gerakan yang sama setiap hari, dalam kebiasaan yang tampak sederhana, tersimpan potensi besar untuk mengubah arah hidup. Bukan dengan cara yang dramatis, melainkan dengan perubahan rasa. Rasa yang perlahan menjadi lebih tenang, lebih lapang, lebih berserah. Ketika hati mulai bersih dari tuntutan berlebihan, kehidupan seolah ikut melunak. Yang tadinya terasa berat menjadi lebih ringan. Yang tadinya terasa sempit mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah secara ajaib, melainkan karena cara jiwa memandang dunia telah bergeser. Dan pergeseran inilah yang sering luput dari perhatian, padahal dampaknya menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Ada momen ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak sendirian, bahwa di balik segala usaha dan doa yang terucap atau tak terucap, ada penjagaan yang lembut. Ada perhatian yang tidak pernah absen. Kesadaran ini tidak selalu hadir sebagai keyakinan yang lantang, melainkan sebagai rasa hangat di dada. Rasa diterima apa adanya, bahkan dalam kekurangan. Di titik inilah, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tetapi di dalam. Cara bangun di pagi hari terasa berbeda. Cara menjalani hari menjadi lebih pelan namun lebih bermakna. Ada kehati-hatian dalam bersikap, ada kelembutan dalam menilai diri sendiri dan orang lain. Seolah jiwa telah menemukan ritmenya sendiri. Hal-hal yang dulu dianggap kecil mulai terlihat bercahaya. Tindakan sederhana yang dilakukan dengan niat bersih terasa memiliki bobot yang berbeda. Seperti setetes air yang jatuh terus-menerus, ia mungkin tidak menciptakan suara keras, tetapi mampu membentuk lekuk yang indah seiring waktu. Di sanalah letak kekuatan yang jarang disadari. Mungkin selama ini ada kerinduan yang tidak terucap. Kerinduan untuk merasa cukup, kerinduan untuk merasa dekat dengan sumber ketenangan. Kerinduan untuk menjalani hidup tanpa terus-menerus merasa dikejar. Kerinduan ini tidak meminta jawaban cepat, hanya ingin diakui keberadaannya. Dan ketika ia diakui, jalan-jalan halus mulai terbuka satu persatu. Tidak ada paksaan dalam perjalanan ini. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sesuatu yang lain. Yang ada hanyalah undangan lembut untuk kembali. Kembali kepada kesadaran awal. Kembali kepada hubungan yang sederhana namun mendalam. Kembali kepada sikap hati yang jujur dan berserah. Dalam ruang batin yang mulai tenang, seseorang menjadi lebih peka terhadap bisikan-bisikan kecil. Bisikan yang tidak datang sebagai perintah, melainkan sebagai ajakan. Ajakan untuk merawat hal-hal yang selama ini diabaikan. Ajakan untuk menaruh perhatian pada yang tersembunyi. Ajakan untuk memperlakukan yang kecil dengan hormat. Dan tanpa disadari, dari sanalah aliran kehidupan mulai berubah arah. Yang tadinya terasa seret menjadi lebih lancar. Yang tadinya terasa berat menjadi lebih ringan. Bukan karena usaha bertambah berkali-kali lipat, melainkan karena ada keselarasan yang mulai terbangun. Keselarasan antara batin dan langkah. Kini, dalam keheningan yang semakin dalam, jiwa seolah siap melangkah lebih jauh. Bukan dengan rasa ingin tahu yang gelisah, melainkan dengan kesiapan yang tenang. Ada rasa bahwa apa yang akan disingkap bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang sebenarnya telah lama hadir, hanya menunggu untuk disadari dengan penuh kelembutan. Nomor 1, istighfar. Ada ibadah yang begitu ringan di lisan, namun memiliki gema yang sangat dalam di alam batin. Istighfar sering diucapkan tanpa banyak dipikirkan, seolah hanya pengisi jeda di antara kesibukan. Padahal ketika ia dihayati, istighfar bukan sekadar rangkaian kata, melainkan gerakan pulang. Pulang dari kerasnya penilaian terhadap diri sendiri. Pulang dari kelelahan karena merasa harus selalu sempurna. Pulang dari beban tak terlihat yang lama dipikul jiwa. Di balik setiap istighfar, ada pengakuan yang lembut bahwa manusia tidak utuh, tidak selalu benar, dan tidak selalu kuat. Pengakuan ini bukan kelemahan, justru di sanalah letak kekuatan. Saat seseorang berani mengakui keterbatasannya, ia sedang membuka ruang bagi kelapangan. Seperti jendela yang lama tertutup, begitu dibuka sedikit saja, udara segar mulai masuk. Jiwa yang lama sesak mulai bernapas kembali.
Istighfar bekerja dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Ia membersihkan lapisan demi lapisan batin yang mengeras karena penyesalan, rasa bersalah, dan harapan yang tak tercapai. Banyak kesempitan hidup bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hati yang terlalu penuh oleh beban masa lalu. Istighfar datang bukan untuk menghapus ingatan, tetapi melunakkan cara jiwa memandangnya. Dari sanalah ketenangan mulai tumbuh. Ketika istighfar menjadi kebiasaan yang hidup, bukan sekadar ucapan, seseorang akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan pergeseran rasa. Yang dulu mudah gelisah, kini lebih lapang. Yang dulu cepat marah, kini lebih sabar. Yang dulu merasa selalu kurang, kini perlahan belajar merasa cukup. Di titik ini, rezeki mulai menemukan jalannya sendiri. Rezeki yang datang bersama istighfar seringkali tidak selalu berupa angka atau benda. Ia hadir sebagai kemudahan dalam urusan, sebagai pertemuan yang tepat, sebagai jalan keluar yang muncul di saat yang paling dibutuhkan. Semua terasa mengalir, seakan hidup tidak lagi melawan, tetapi bekerja sama. Dan semua itu bermula dari kesediaan hati untuk merendah, mengakui, dan kembali. Nomor 2, Salat Duha. Di saat matahari mulai naik perlahan dan dunia kembali sibuk dengan urusannya, ada waktu yang sunyi namun bercahaya. Salat duha hadir di sela-sela kesibukan, seperti jeda yang sengaja disisipkan agar jiwa tidak hanyut terlalu jauh. Ia bukan salat yang diwajibkan, justru di sanalah rahasianya. Ia dilakukan bukan karena tuntutan, melainkan karena kerinduan. Salat duha adalah pertemuan batin di tengah aktivitas. Sebuah pengakuan halus bahwa di balik semua usaha, ada sumber yang lebih besar dari sekadar tenaga dan rencana. Ketika seseorang melangkah menuju duha, ia sedang mengatakan kepada hidup bahwa ia tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuannya sendiri. Ada rasa percaya yang dititipkan, ada harapan yang diserahkan dengan tenang. Gerakan demi gerakan dalam duha terasa sederhana, namun menyimpan ketundukan yang dalam. Di saat orang lain sibuk mengejar, seseorang yang menunaikannya justru berhenti sejenak. Berhenti bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa rezeki tidak selalu dikejar, sebagian justru datang saat hati tenang dan tidak memaksa. Salat duha mengajarkan keseimbangan yang halus. Ia tidak menjauhkan dari dunia, tetapi juga tidak menenggelamkan jiwa di dalamnya. Ia menanamkan rasa cukup sebelum kekurangan datang, menumbuhkan syukur sebelum keluhan muncul. Dari rasa inilah, keberkahan bertunas. Keberkahan yang membuat sedikit terasa cukup, yang membuat banyak tidak melalaikan. Banyak yang merasakan bahwa setelah duha menjadi bagian dari hidup, hari berjalan dengan rasa yang berbeda. Beban terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih mantap. Seolah ada penjagaan yang menyertai. Bukan penjagaan yang menghilangkan masalah, tetapi yang menguatkan hati untuk menghadapinya. Dan dari hati yang kuat inilah, pintu-pintu rezeki terbuka tanpa hiruk-pikuk. Nomor 3, Sedekah. Sedekah sering disalahpahami sebagai kehilangan. Padahal pada hakikat, sedekah adalah pengakuan bahwa hidup tidak pernah benar-benar kita miliki sepenuhnya. Ketika tangan memberi, hati sedang belajar melepaskan. Dan di dalam pelepasan itulah, ada kelapangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sedekah tidak selalu tentang jumlah. Ia tentang kesiapan batin untuk berbagi, bahkan ketika diri sendiri merasa belum berlebih. Disitulah letak keindahannya. Memberi di saat lapang memang baik, tetapi memberi di saat sempit adalah latihan kepercayaan yang dalam. Kepercayaan bahwa rezeki tidak berhenti pada apa yang terlihat di tangan. Saat seseorang bersedekah dengan hati yang ikhlas, ia sedang memutus lingkaran ketakutan. Ketakutan akan kekurangan, ketakutan akan masa depan, ketakutan untuk tidak cukup. Sedekah berkata dengan diam bahwa hidup ini dijaga, bahwa apa yang dilepas tidak pernah benar-benar hilang, melainkan berpindah bentuk dan waktu. Banyak keberkahan besar lahir dari sedekah yang kecil namun rutin. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus, ia mungkin tidak langsung terlihat dampaknya, tetapi pelan-pelan membentuk aliran. Sedekah melatih jiwa untuk tidak menggenggam terlalu erat, karena genggaman yang terlalu kuat seringkali justru membuat lelah. Rezeki yang datang dari sedekah sering hadir dengan cara yang mengejutkan. Bukan selalu dalam bentuk pengembalian yang sama, tetapi sebagai pertolongan di saat sulit, sebagai kesehatan yang terjaga, sebagai ketenangan yang tidak mudah goyah. Semua itu adalah rezeki yang nilainya jauh melampaui apa yang dilepas.
Nomor 4, berbakti kepada orang tua. Ada hubungan yang menjadi pintu bagi banyak kelapangan, namun sering dilupakan karena terlalu dekat. Hubungan itu adalah bakti kepada orang tua. Di dalamnya tersimpan aliran doa yang tidak putus, meski tak selalu terdengar. Setiap sikap hormat, setiap kesabaran, setiap kelembutan, adalah bahasa jiwa yang bergema jauh melampaui yang terlihat. Berbakti bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi tentang menjaga hati agar tidak mengeras. Orang tua adalah cermin awal kehidupan. Dari merekalah seseorang belajar tentang penerimaan, pengorbanan, dan cinta yang tidak bersyarat. Ketika bakti dijaga, seseorang sedang merawat akar hidupnya sendiri. Seringkali rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada sikap batin yang terputus. Bakti kepada orang tua menyambungkan kembali aliran itu. Ia melunakkan ego, meredam kesombongan halus, dan menumbuhkan kerendahan hati. Dari kerendahan hati inilah, hidup menjadi lebih mudah menerima kebaikan. Ridha orang tua bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tetapi tumbuh dari ketulusan. Dari kesediaan mendengar, dari kesabaran menghadapi perbedaan, dari keikhlasan menerima keadaan. Setiap usaha kecil dalam bakti adalah benih yang kelak tumbuh menjadi kelapangan hidup. Banyak yang merasakan bahwa ketika hubungan dengan orang tua membaik, urusan lain ikut membaik. Bukan karena hubungan itu ajaib, tetapi karena hati yang lurus memantulkan keteraturan dalam hidup. Di sanalah rezeki mengalir dengan tenang, tidak terburu-buru, namun pasti membawa keberkahan yang menetap. Nomor 5, salat tepat waktu. Ada ketenangan yang tidak bisa dikejar, hanya bisa ditemui. Ia hadir bukan ketika semua urusan selesai, melainkan ketika hati memilih mendahulukan yang seharusnya didahulukan. Salat tepat waktu adalah pernyataan batin yang sangat sunyi, namun tegas, bahwa jiwa tidak sepenuhnya tunduk pada hiruk-pikuk dunia. Ada panggilan yang lebih dalam dari sekadar jadwal dan kewajiban, sebuah panggilan yang jika dijawab, akan menata ulang ritme kehidupan dari dalam. Ketika seseorang menjaga salat di awal waktunya, ia sedang melatih hatinya untuk tidak menunda hubungan dengan Yang Maha Menjaga. Penundaan seringkali bukan soal waktu, melainkan soal prioritas. Dan di sanalah salat tepat waktu bekerja secara halus, menggeser pusat perhatian jiwa. Dari yang semula selalu sibuk mengatur dunia, menjadi lebih tenang karena merasa diatur oleh kebijaksanaan yang lebih luas. Ada perubahan rasa yang perlahan muncul. Hari tidak lagi terasa mengejar, melainkan mengalir. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi terasa menindih. Pikiran tetap bekerja, namun tidak liar. Semua ini bukan karena salat menghilangkan kesulitan, melainkan karena ia menanamkan ketertiban di dalam batin. Ketertiban inilah yang seringkali menjadi pintu pertama ke lapangan rezeki. Salat tepat waktu melatih kesetiaan dalam hal yang tidak selalu terlihat hasilnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Namun justru disitulah nilainya. Kesetiaan yang tersembunyi membentuk karakter batin yang kokoh. Dari karakter inilah lahir kepercayaan, ketenangan, dan kejelasan langkah. Rezeki pun menemukan tempatnya, karena ia senang berdiam di hati yang teratur dan tidak tergesa. Nomor 6, silaturahmi. Ada benang-benang halus yang menghubungkan satu jiwa dengan jiwa lainnya. Benang itu sering tidak terlihat, namun terasa ketika disentuh dengan ketulusan. Silaturahmi bukan sekadar pertemuan fisik atau percakapan ringan. Ia adalah pengakuan bahwa hidup tidak dijalani sendirian, bahwa ada ruang dalam hati yang hanya bisa lapang ketika kita bersedia terhubung. Dalam silaturahmi, ego perlahan dilembutkan. Kita belajar mendengar tanpa harus selalu benar, belajar hadir tanpa harus menonjol. Disitulah jiwa beristirahat dari beban pembuktian. Ketika hubungan dijaga dengan niat yang bersih, ada aliran kebaikan yang bergerak tanpa disadari. Aliran ini membawa kemudahan, mempertemukan dengan pertolongan, dan membuka jalan yang sebelumnya terasa buntu. Seringkali rezeki datang melalui manusia lain, melalui doa yang diam-diam dipanjatkan, melalui niat baik yang disampaikan tanpa pamrih, melalui pintu yang terbuka karena hubungan yang terjaga. Silaturahmi menumbuhkan keberkahan karena ia mengajarkan keluasan hati. Dan hati yang luas adalah tempat rezeki senang singgah. Ketika silaturahmi dirawat dengan sabar, bahkan dalam perbedaan dan keterbatasan, jiwa belajar tentang penerimaan. Dari penerimaan inilah lahir kedamaian. Dan kedamaian adalah tanah subur bagi segala bentuk kebaikan.
Rezeki yang tumbuh di sana tidak mudah hilang, karena ia berakar pada hubungan yang hidup. Nomor 7, doa dengan hati yang hadir. Doa bukan tentang rangkaian kata yang sempurna, melainkan tentang kehadiran hati yang utuh. Ada doa yang panjang namun kosong, ada pula doa yang singkat namun menembus jauh. Ketika seseorang berdoa dengan hati yang benar-benar hadir, ia sedang membuka ruang paling jujur dalam dirinya. Ruang di mana tidak ada topeng, tidak ada tuntutan, hanya harap dan pasrah yang menyatu. Dalam doa, jiwa belajar untuk bersandar. Bukan bersandar dengan lemah, melainkan dengan percaya. Percaya bahwa didengar, meski jawabannya belum terlihat. Percaya bahwa setiap permohonan dicatat, meski bentuknya mungkin berbeda. Kepercayaan inilah yang menenangkan, yang membuat seseorang tidak mudah goyah meski keadaan belum berubah. Doa yang hidup membentuk sikap batin yang lembut. Ia mengikis kesombongan halus, melunakkan kecemasan, dan menumbuhkan harapan yang tidak tergesa. Dari sikap inilah rezeki mengalir dengan cara yang tepat. Bukan selalu cepat, tetapi selalu pas. Tidak selalu sesuai keinginan, tetapi selalu sesuai kebutuhan terdalam. Ada keajaiban sunyi dalam doa yang konsisten. Ia seperti aliran air di bawah tanah, tidak terlihat namun menghidupi. Ketika waktunya tiba, air itu muncul ke permukaan sebagai kemudahan yang tak disangka. Dan jiwa yang berdoa dengan sabar akan mengenalinya sebagai jawaban, meski tidak selalu dalam bentuk yang pernah dibayangkan. Nomor 8, kesabaran dan tawakal. Kesabaran sering disalahartikan sebagai diam tanpa daya. Padahal kesabaran adalah kekuatan yang paling sunyi. Ia adalah kemampuan jiwa untuk tetap tegak tanpa mengeras, tetap bergerak tanpa terburu-buru. Dalam kesabaran, seseorang tidak berhenti berusaha, tetapi berhenti melawan kenyataan dengan amarah. Tawakal menyempurnakan kesabaran. Ia adalah sikap menyerahkan hasil tanpa melepaskan tanggung jawab. Di titik ini, jiwa bekerja dengan tenang, tidak terikat pada hasil semata. Ada kelegaan yang lahir dari keyakinan bahwa tidak semua harus dipikul sendiri. Dan kelegaan inilah yang sering membuka pintu rezeki yang tertutup oleh kegelisahan. Ketika sabar dan tawakal menyatu, hidup berjalan dengan ritme yang lebih selaras. Kegagalan tidak lagi menghancurkan, keberhasilan tidak lagi memabukkan. Semua diterima sebagai bagian dari perjalanan. Dari penerimaan ini, hati menjadi lapang. Dan hati yang lapang adalah wadah terbaik bagi rezeki yang berkah. Rezeki yang datang melalui kesabaran dan tawakal bukan rezeki yang gaduh. Ia datang dengan tenang, menetap, dan menumbuhkan rasa aman. Ia tidak membuat sombong, tidak pula membuat takut kehilangan. Karena jiwa telah belajar satu hal penting, bahwa yang benar-benar mencukupi bukanlah apa yang dimiliki, melainkan siapa yang dipercaya. Ada saatnya perjalanan ini tidak lagi membutuhkan penjelasan, tidak juga membutuhkan jawaban yang panjang. Ada saatnya jiwa hanya perlu duduk sejenak, mengendapkan semua yang telah disentuh, membiarkan setiap makna meresap perlahan seperti embun yang turun tanpa suara. Penutup ini bukan akhir, melainkan ruang hening tempat segala yang telah hadir menemukan tempatnya sendiri di dalam hati. Mungkin sekarang ada rasa yang berbeda. Bukan rasa yang meledak, melainkan rasa yang tenang. Seperti setelah hujan panjang, ketika tanah masih basah dan udara terasa lebih jernih. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dikejar. Hanya ada kesadaran bahwa hidup berjalan dengan caranya sendiri, dan jiwa pun sedang belajar untuk berjalan seirama dengannya. Segala yang telah disinggung sebelumnya bukan untuk diingat sebagai beban, melainkan sebagai bisikan lembut. Bisikan yang tidak memaksa untuk segera berubah, tidak mendesak untuk menjadi lebih dari yang mampu. Ia hanya mengajak untuk sedikit lebih peka, sedikit lebih jujur pada diri sendiri, sedikit lebih berani untuk memperlambat langkah, agar tidak tertinggal dari makna yang sebenarnya. Hidup seringkali tampak seperti deretan peristiwa yang saling berkejaran. Satu belum selesai, yang lain sudah menunggu. Di tengah semua itu, jiwa kerap kelelahan tanpa sempat mengeluh. Kelelahan yang tidak selalu terlihat, namun terasa di kedalaman. Dan mungkin, tanpa disadari, yang paling dibutuhkan bukanlah solusi baru, melainkan ruang aman untuk kembali bernapas. Di ruang itulah, pelan-pelan, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua yang bernilai harus terasa berat. Tidak semua yang bermakna harus rumit. Ada kekuatan besar dalam kesederhanaan, ada ketenangan dalam hal-hal yang selama ini dianggap kecil.
Dan ketika hal-hal kecil itu dirawat dengan niat yang jernih, hidup mulai menunjukkan wajahnya yang lebih ramah. Rezeki, dalam wujud apapun, selalu mencari hati yang siap menerimanya. Bukan hati yang sempurna, melainkan hati yang terbuka. Terbuka untuk belajar, terbuka untuk berserah, terbuka untuk mengakui bahwa ada keterbatasan yang tidak perlu ditutupi. Di hati seperti itulah, kecukupan bertumbuh dengan alami. Bukan kecukupan yang membuat puas diri, tetapi kecukupan yang menenangkan. Setiap orang berjalan dengan waktu dan ceritanya masing-masing. Tidak ada yang perlu dibandingkan, tidak ada yang perlu dikejar dari langkah orang lain. Ketika jiwa benar-benar hadir di jalannya sendiri, ia akan menemukan bahwa apa yang dibutuhkan selalu datang tepat waktu. Kadang dalam bentuk yang diharapkan, kadang dalam bentuk yang baru disadari nilainya setelah dilalui. Jika ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari perjalanan batin ini, mungkin itu adalah kesediaan untuk lebih lembut pada diri sendiri. Lembut dalam menilai kegagalan, lembut dalam menyikapi kekurangan, lembut dalam menjalani proses. Karena jiwa yang dilembutkan tidak mudah retak. Ia lentur, ia bertahan, ia belajar tanpa kehilangan dirinya. Tidak apa-apa jika hari ini masih terasa berat. Tidak apa-apa jika langkah terasa lambat. Tidak apa-apa jika jawaban belum kunjung datang. Semua itu adalah bagian dari irama yang sedang bekerja. Yang penting, hati tidak ditutup. Yang penting, kepercayaan tidak ditinggalkan. Karena seringkali, yang paling menentukan bukan seberapa cepat sampai, melainkan seberapa utuh jiwa ketika melangkah. Di balik semua usaha yang tampak, ada kerja sunyi yang tidak pernah berhenti. Kerja yang tidak menuntut pengakuan, namun setia menjaga keseimbangan. Ketika seseorang mulai menyadari kerja sunyi ini, hidup tidak lagi terasa sendirian. Ada rasa ditemani, meski tidak selalu dipahami dengan kata-kata. Mungkin, setelah ini, dunia tetap akan ramai. Tuntutan tetap ada, masalah tetap datang dan pergi. Namun jika jiwa telah belajar berhenti sejenak dan mendengar, semua itu tidak lagi terasa sama. Ada jarak yang sehat antara diri dan keadaan. Jarak yang membuat seseorang bisa terlibat tanpa tenggelam, peduli tanpa kehilangan arah. Penutup ini adalah undangan lembut untuk membawa ketenangan ini ke dalam hari-hari biasa. Ke pagi yang mungkin tergesa, ke siang yang penuh urusan, ke malam yang kadang menyisakan lelah. Tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Cukup hadir dengan kesadaran yang sedikit lebih jernih dari kemarin. Cukup menjaga niat agar tetap hidup. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan hati yang hadir memiliki gema yang jauh. Ia mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ia bekerja. Ia menyusun ulang jalan, membuka celah-celah baru, dan menutup luka yang lama terbuka. Percayalah, tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang. Semuanya menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Jika ada doa yang belum terjawab, biarkan ia tetap hidup sebagai pengingat bahwa harapan masih menyala. Jika ada luka yang belum sembuh, biarkan ia menjadi guru yang mengajarkan empati. Jika ada kegagalan yang masih membekas, biarkan ia melatih kerendahan hati. Semua itu bukan penghalang, melainkan bagian dari pembentukan. Pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah apa yang berhasil dikumpulkan, melainkan siapa yang kita temui di sepanjang perjalanan batin ini. Dan seringkali, yang kita temui adalah diri sendiri, dalam versi yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih menerima. Di sanalah, tanpa disadari, rezeki terdalam telah ditemukan. Biarkan setiap pendengar membawa pulang apa yang mereka butuhkan. Tidak harus sama, tidak harus seragam. Setiap jiwa tahu apa yang paling menyentuhnya. Tugas kita hanyalah membuka ruang, menyampaikan dengan ketulusan, lalu melepaskan dengan kepercayaan penuh. Semoga ketenangan yang singgah di sini tidak berhenti sebagai rasa sesaat, tetapi tumbuh menjadi sikap hidup. Sikap yang membuat hari-hari terasa lebih lapang, langkah-langkah terasa lebih ringan, dan hati terasa lebih dekat dengan sumber segala kecukupan. Dan ketika semua itu mulai terwujud, semoga kita menyadari bahwa yang kita cari selama ini, ternyata tidak pernah benar-benar jauh.